Baik, shalom semua teman-teman yang ada di Zoom live. Kita berjumpa kembali dalam acara Grow in Christ, ya, sebuah komunitas sel dari Gereja IHK. Kita sama-sama di tempat ini setiap hari Selasa jam 7:30 malam. Kita sama-sama berkumpul secara online. Dan kita diberikan sebuah fasilitas, ya, sebuah komunitas secara online untuk kita sama-sama boleh belajar kebenaran firman Tuhan dan juga sama-sama sharing, ya. Nanti kita juga sambil bisa berdoa. Bagi teman-teman yang rindu ikut berpartisipasi bisa klik ya nanti di kolom komentar di YouTube, ya, mungkin secara recorded menyaksikan, nanti selalu ada tayangan tundanya, ya, siaran tunda setiap hari Sabtu. Baik, kita akan memulai acara GIC kita malam hari ini. Saya boleh minta Ci Lucy Jane, ya, untuk berbuka dalam doa. Silakan Ci Lucy. Ya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali malam hari ini kami boleh berkumpul, kami mau beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah apa yang kami lakukan malam hari ini boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami berdoa, mari Engkau pimpin GIC kami malam hari ini dari awal hingga akhirnya. Hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian malam hari ini, pemimpin pujian yang men-sharingkan firman Tuhan, urapi oleh Engkau Tuhan, dan sama-sama kami diberkati. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Ci Jen. Silakan untuk Ko Hendri, ya, untuk pimpin kita dalam pujian. Oke, mari sama-sama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari kita puji nama Dia. Kami percaya Tuhan Engkau hadir di tempat ini, menyertai setiap kami, berkati setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami sembah Engkau Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya.
Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap jiwaku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Semua terjadi di sini. Kelepasan terjadi di sini. Kami percaya kemenangan terjadi atas kami. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus. Sungguh baik, sungguh baik. Saya akan membawakan firman. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya. Terima kasih kalau kita kembali berkumpul di tempat ini dan saya ada di tempat kerja ya. Tapi kita tetap semangat ya di dalam sharing firman Tuhan. Apalagi di masa-masa seperti ini kita harus kuat. Jelas nggak ya teman-teman soal suara saya ini? Jelas Ko Santo. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih ya Tuhan untuk di malam hari ini kalau kami kembali dikumpulkan oleh suatu hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami menjadi dewasa ya Tuhan di dalam perkumpulan ibadah ini, di dalam ibadah Grow in Christ ya Tuhan, bertumbuh di dalam Kristus ya Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kalau sebentar kami akan
mendengarkan firman Tuhan dan sharing firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus penyertaan-Mu ya Tuhan di dalam hati setiap kami untuk memperdalam dalam firman Tuhan ini. Kami diberi pelajaran sehingga apa yang kami didapat ini untuk menjadikan kekuatan bagi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu, urapi semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara sekalian, teman-teman, sahabat-sahabat YK dimanapun berada di tempat tinggal masing-masing, yuk kita kembali lagi, kita beribadah dalam Grow in Christ. Yang kalau dahulu itu tentang Alkitab, session pertama, dan sekarang juga tentang Alkitab, session kedua. Kita langsung aja, kalau pendahuluan kemarin itu tentang Alkitab, dijabarkan Alkitab terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama terdiri dari 39 kitab dan Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab. Alkitab itu apa sih? Alkitab adalah satu-satunya wahyu ilahi yang diilhami Allah sendiri dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga merupakan otoritas tertinggi dalam semua hal yang berkaitan dengan iman dan moral orang percaya. Kita tahu Alkitab itu adalah firman Allah. Kalau berbicara dengan arti kata berbicara tentang firman Allah itu pribadi Yesus Kristus. Firman itu sebagai perkataan Allah, yang berarti ketetapan Allah. Allah berbicara secara pribadi kepada seseorang. Firman Allah yang disampaikan juga melalui mulut hambanya. Bahkan firman Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus. Semua tulisan di dalamnya berasal dari Allah, mengalir melalui Roh Kudus yang menuntun hambanya, yaitu para penulis. Dalam setiap pikiran dan kata-kata yang ingin Tuhan tuliskan kepada manusia dengan melibatkan inteligensia, emosi, kepribadian, dan kerangka acuan para penulis tanpa memaksanya. Bahkan sehubungan dengan penulisan Alkitab, kalau saya baca di dalam Rasul Petrus menegaskan bahwa di dalam, kita lihat di dalam menguatkan sebagai penulis di dalam 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan aja. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang berbicara atas nama Allah. Ini menguatkan kita dalam bentuk bahwa penulisan itu enggak asal jadi ya. Walaupun terpisah ruang dan waktu serta berbeda zaman, isinya tidak salah. Saling melengkapi dan menyempurnakan, berkesinambungan, dan saling menjelaskan satu sama lain. Artinya dalam berkesinambungan maksudnya adalah bahwa peristiwa sejarah yang dipelajari merupakan rangkaian peristiwa yang berkelanjutan atau peristiwa yang terjadi di masa sekarang adalah mata rantai dari peristiwa yang terjadi di masa lalu. Kita lanjut aja kepada apa yang dimaksud dengan Alkitab. Ineransi Alkitab. Ineransi Alkitab adalah suatu doktrin yang menyatakan bahwa Alkitab dalam bentuk naskah aslinya tidak mengandung kesalahan atau 100% benar.
baik secara muatan teologi maupun fakta historis dan sosial kultural. Ineransi itu maksudnya tidak ada yang salah. Nah, kalau secara teologi ya itu atau ucapan atau wacana itu teologi yaitu ilmu yang mempelajari agama ya, mungkin tentang Tuhan. Kalau secara maupun fakta historis itu benar-benar terjadi, maksudnya di dalam yang nyata di dalam sejarah. Kalau dan secara kultural maksudnya wadah atau proses yang menyangkut hubungan antara manusia dengan kebudayaan, di mana proses tersebut menyangkut tingkah laku manusia dan diatur olehnya. Terjadi proses yang saling mengikat antara unsur-unsur kebendaan dengan spiritual. Maksudnya seperti itu, sosial kultural, mungkin definisinya seperti itu. Kita lanjut aja. Dalam perkembangannya, naskah asli sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkannya sendiri, sudah mengalami revisi berulang kali. Ini bukan menunjukkan kalau Alkitab salah. Karena yang direvisi adalah hasil terjemahan yang kemudian hari ditemukan adanya terjemahan yang kurang tepat. Penulis Amsal menegaskan di dalam Amsal 30 ayat 5-6 untuk menguatkan ini, semua firman adalah murni. Ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan mendambai firman-Nya, supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Teman-teman, kita harus percaya 100% kepada isi Alkitab dan juga kuasa firman Allah yang mampu mengubahkan kehidupan kita menjadi semakin benar hingga akhirnya sempurna di hadapan Allah. Alkitab adalah terdiri dari firman Allah yang kita perlukan untuk masuk ke dalam rencana Allah. Dalam keselamatan untuk mempercayai Dia, yaitu Yesus Kristus, dengan sepenuhnya dan untuk mentaati Dia dengan sepenuhnya. Jangan biarkan iblis meracuni hati dan pikiran kita dengan apapun yang membuat kita tidak lagi mempercayai Tuhan dan firman-Nya. Bersama mari kita tundukkan hati dan pikiran kita kepada Kristus. Bahkan Paulus mengingatkan Timotius, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan demikian secara singkat firman ini, teman-teman, biarlah firman ini menguatkan kita sebagai orang yang percaya bahwa kita sudah diberikan hikmat ketika kita lahir dan ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan iman dan kebenaran kita kepada tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai penyelamat daripada dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan yang saya sampaikan. Biarlah firman ini membuat kita bisa lebih dewasa, bisa tahu pelajaran apa yang kita belajar untuk malam ini. Mari teman-teman semuanya, kita tundukkan kepala. Dan untuk selanjutnya akan sharing firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Di dalam penyampaian hamba-Mu ini Tuhan, sesingkatnya ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Tentang pelajaran, di mana pelajaran ini tentang Alkitab ya Tuhan. Sebagaimana kami orang percaya yang penuh dengan iman kami Tuhan. Yang dibenarkan oleh iman kami Tuhan kepada
Yesus Kristus ya Tuhan, penebus dosa kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kalau sebentar Tuhan, kami akan sharing firman Tuhan bersama-sama teman kami. Biarlah sharing ini Tuhan menguatkan kembali atas didikan dan hikmat kami yang datangnya daripada Engkau. Terima kasih Roh Kudus yang telah mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang Engkau beracara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Santo yang sudah menjadi penyambung lidah Tuhan buat kita semua. Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk nanti dalam jauh ya ke dalam pembahasan demi pembahasan, bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, ada pergumulan ataupun ada praise report ya, ada sesuatu yang mau disaksikan bahwa Tuhan hebat, Tuhan baik, seperti kesembuhan atau mungkin ada kelepasan, ada pertolongan Tuhan, ya bisa di-sharingkan kepada kita. Nanti akan didoakan bersama-sama. Termasuk juga praise report ya, termasuk juga kebaikan Tuhan. Kita akan doakan bersama-sama supaya kebaikan Tuhan itu selalu ada, tinggal tetap, dan juga berlipat ganda, termultiplikasi di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Jadi silahkan taruh di kolom chat, nanti Pastor Fendi, Pastor Rudi maupun Pak Gembala nanti akan mendoakan semuanya. Terima kasih. Kita hari ini belajar tentang Alkitab. Bapak Ibu, dengan belajar tentang bibliologi ini, maka sebenarnya kita sudah punya landasan yang cukup kuat ya, karena kalau dari ilmu teologi, maka ini adalah rangkaian terakhir dari sebenarnya belajar tentang soteriologi atau tentang ilmu tentang keselamatan. Jadi memang kalau kita belajar tentang keselamatan, maka mempelajari Alkitab ini juga salah satu yang terakhir, supaya kita juga yakin bahwa keselamatan bisa terjadi melalui firman Tuhan. Nah, banyak orang bilang, Pak, firman Tuhan itu kan tulisannya orang-orang, manusia, Pak. Kok bisa Tuhan beracara? Banyak orang yang akhirnya meragukan kualitas hasil penulisan dari para penulis-penulis. Karena penulisnya banyak. Ya, tentunya lintas budaya, lintas waktu, lintas umur, ya. Seperti Musa nulis kitab 5 kitab Pentatuk, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Lalu ada juga hakim-hakim yang ditulis, lalu ada juga 1 Samuel, 2 Samuel, dan lain sebagainya. Tiba-tiba nyambung ke Yohanes di Pulau Patmos, tulis kitab Wahyu, ya, ataupun Rasul Paulus, ya, ada Filemon, surat kepada Filemon, lalu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, dan lain sebagainya. Jadi ini banyak orang yang meragukan keabsahan Alkitab. Makanya hari ini para penulis sudah meramukan buat kita bahwa memang di dalam kehidupan kita itu ada masterpiece, ada satu keajaiban yang Tuhan berikan, yaitu namanya Alkitab. Alkitab itu buku manual, Bapak. Kalau kita beli mobil, itu ada misalnya beli mobil mobil Honda atau Toyota gitu ya, atau Mercedes. Walaupun yang punya mungkin jago banget ya, ahli mobil, tapi tetap diberikan satu buah buku, bukunya buku manual. Jadi kalau ada kerusakan atau apa, itu berarti melanggar itu. Nah, itu ada diberikan buku manual. Dalam hidup kita juga diberikan namanya buku manual. Buku manual itu Alkitab. Nah, Alkitab itu memang hasil pengejawantahan waktu itu. Pengejawantahan apa ya? Ilham dari Tuhan dikirimkan oleh Roh Kudus kepada para penulis, sehingga para penulis ini walaupun menuliskan hal yang berbeda dengan tingkat kesulitan dan tingkat pemahaman yang berbeda, tapi saling menjelaskan, ya, juga saling mendukung, tidak saling menjatuhkan dan saling menyempurnakan. Jadi Bapak Ibu, dalam hal ini apa yang sudah disampaikan oleh Pak Santo saya nggak akan tambahkan, tapi saya hanya mau meyakinkan Bapak Ibu semua bahwa apa yang dituliskan dalam Alkitab itu sangat baik untuk mensupport iman kita untuk sampai kepada apa yang Tuhan mau. Kalau dalam
kebudayaan orang Barat, maka Alkitab itu dikatakan moral compass, Bapak Ibu. Apa kompas ya? Kompasnya moral hidup orang percaya. Jadi kalau mau jadi orang yang baik, moral kompasnya itu Alkitab ya. Kalau saya jelas bukan pendaki gunung, tapi saya dengar dari semua teman-teman pendaki gunung, kalau naik gunung itu yang paling penting kompas ya. Kompas, arah timur mana, jadi bisa tahu makanan ada di mana ya, bisa juga tahu jalan keluar dari kompas. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Alkitab itu moral kompas kita, kompas moral hidup orang percaya. Jadi jangan dilepaskan Bapak Ibu. Sama seperti kita butuh kangkung, butuh terong, ayam penyet, butuh bakpao, hamburger, pizza, dan lain sebagainya, tubuh rohani kita juga punya yang namanya butuh juga yang namanya makanan, itu ya firman Tuhan itu. Ya, Bapak Ibu semua, saya nggak nambahkan lagi, Pak Santo sudah sampaikan dengan luar biasa. Mungkin sekarang juga saya akan sambut ini semua yang hadir sini, shalom semuanya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, ada yang mau berbagi, ada yang mau menambahkan sharing kita malam hari ini, saya mau permonggokan. Ini yang kebetulan videonya nyala, ini ada Ibu Magdalena. Shalom Ibu. Bajunya merah, mentereng. Ya, silakan di unmute dulu Bu. Iya. Puji Tuhan. Shalom. Mohon maaf kalau saya masih belum kenalan ini. Mungkin Ibu bisa bisa kenalan dengan saya dulu. Ibu silakan di unmute dulu Bu. Anggota baru dari Denpasar, Bali. Oh, siap. Puji Tuhan. Ibu silakan dulu di unmute Ibu. Ya. Iya, ada di layar Ibu. Bisakah Ibu? Iya, puji Tuhan. Di unmute di pojok kiri bawah, Bu. Pojok kiri bawah itu ada lambang. Oh, lagi bermasalah. Baik. Puji Tuhan, salam kenal, Bu. Kalau bahasa Balinya itu sudah bisa. Iya, puji Tuhan. Iya, Bu Magdalena, shalom. Salam kenal buat Ibu, kami Gereja IHK Iman Harap Kasih. Selamat berjumpa di Grow in Christ. Tempat kita bertumbuh bersama-sama. Hari ini kita belajar tentang Alkitab, Bu. Memang lebih kepada pengajaran ya, ini sangat pengajaran, jadi bukan bahan yang biasa, memang kita mau mencerdaskan orang percaya supaya lebih mantap lagi ya berjalan dalam Tuhan. Ada yang mau ditambahkan Bu? Entah kesaksian atau Ibu mungkin mau berbagi dengan kita semua, Bu Magdalena? Enggak, Bu Ima, terima kasih untuk sharingnya. Cuman mau pingin nambah biar semakin mantap imannya gitu. Jadi karena saya penasaran tadi judulnya Grow in Christ, bertumbuh dalam Kristus, seperti apa gitu, mana kewasan gitu. Ibu menanyakan tentang makna grow in Christ dalam hidup kita ya Bu ya? Ya. Oke. Semua orang harus punya target kehidupan Bu. Target kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang percaya adalah untuk hidup sama seperti Tuhan Yesus namanya. Jadi kita harus meneladani satu sosok pribadi yang tidak hanya pernah hidup, tetapi juga pernah mati untuk kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Pribadi itu adalah orang yang sudah mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan hidup kita semua, termasuk hidupnya Ibu Magdalena dan juga seluruh keluarga besar. Sehingga di dalam pengejaran kita akan pengetahuan tentang Kristus itu, marilah kita semakin bertumbuh. Karena tentunya seseorang itu dinilai dari kedewasaannya. Seseorang itu mendapatkan yang terbaik itu waktu dia sudah mulai dewasa. Jelas Ibu masih ingat, Ibu waktu masih kecil, kalau minta duit sama orang tua, pasti dikasihnya paling cuma 1.000 perak gitu ya, atau
Kalau kurs sekarang yang 5.000 lah. Tapi kalau sudah dewasa, maka yang diberikan akan jauh lebih banyak, lebih berkualitas, dan lebih baik. Oleh karena itu, sama juga, Grow in Christ itu maunya kita bertumbuh bersama-sama, semakin hari semakin dewasa, sama seperti Kristus yang mati untuk menebus dosa kita semua. Gitu Bu Magdalena, kurang lebihnya seperti itu. Dalam setiap pengajaran yang ada dari mulai Selasa, itu ada Grow in Christ, lalu Kamis itu ada ibadah doa malam, Miracle is Free, lalu hari Minggu ada ibadah raya, mengarah kepada satu tujuan, untuk bertumbuh di dalam Kristus. Jadi nggak hanya tubuhnya aja besar, Bu, tapi juga imannya, harapnya, dan kasihnya. Gitu ya, Bu Magdalena, ya. Nanti bisa ditambahkan oleh pastor-pastor yang lain. Apakah sudah menjawab, Ibu? Ya, terima kasih, Pak. Adakah yang mau ditanyakan? Atau Ibu sudah berjemaat di mana? Di Bali, berjemaat di mana, Bu? Oh, saya cabang dari gereja GPT Baik Tani. Nama gereja tempat digembalakan GPT Immanuel. Oke. GPT Baik Tani minggu kemarin baru menerima GPCC Worship ya, habis ibadah ya dengan GPCC Worship ya. Ibu ada ikut nyanyi bersama memuji Tuhan? Enggak, Enggak Pak. ya. Ya, soalnya Baik. di gerejaku juga padat ininya ibadahnya. Soalnya gerejanya kayak gereja apa tuh multi level lah gitu. Jadi kita memang ditargetkan pemimpinnya, semua jemaat ditargetkan jadi pemimpin. Jadi kita belajarnya lebih lagi belajar Alkitab lebih tajam gitu. Karena orang yang mau bertumbuh itu kan apa seperti diproses luar biasa kayak gitu. Jadi ingin lagi nambah gitu apa sih gitu. Karena udah banyak pribadi, tapi pingin lagi apa yang dia ngalami hamba-hamba Tuhan lain itu untuk lebih tahu lagi tentang Tuhan kayak gitu, Pak. Ya, puji Tuhan. Kalau gitu marilah kita belajar bersama-sama ya, Bu. Ya. Supaya waktu kita menjangkau jiwa, menyelamatkan jiwa, apapun caranya. Ibu tadi bilang multi-level marketing kah? Multi-level marketing itu sebenarnya marketing Musa ya, Bu ya. Sama aja nggak apa-apa, Bu. Ya, yang penting melayani, menjangkau jiwa. Ya, belajar sama-sama supaya waktu Ibu makin dewasa, makin banyak orang yang mau mendengar Ibu, lalu mau belajar bersama-sama dengan Ibu ya. Puji Tuhan. Berarti saya tunggu nanti hari Kamis di doa malam dan juga Minggu di ibadah raya. Tapi mungkin Ibu di Denpasar nanti nontonnya online aja, Bu. Ibu jangan terbang, nanti kasihan ya. Pesawatnya capek bolak-balik. Puji Tuhan. Kalau gitu ada yang nggak ada ditanyakan ya, Bu ya? Nggak ada soalnya masih tadi belum. Firmannya yang awal sempat ini HP-ku lagi error, makanya ketinggalan sedikit dari awal. Baik, nanti tolong, ini ada namanya Pastor Fendi, Bu. Pastor Fendi ini memang pendeta, salah satu pendeta yang paling ganteng di gereja kita. Nanti Ibu DM langsung, Ibu bisa message langsung ke beliau di kolom chat, nomor handphonenya Ibu, supaya nanti kita bisa berikan renungan, ataupun ada bahan GIC itu nanti dikoleksi, Bu. Dikoleksi supaya bisa dibaca terus-menerus ya. Nanti Pastor Fendi dan juga para pastornya, ada juga Pastor Rudi Wijaya, ada juga Pastor Santo tadi yang khotbah, ada juga Pastor Dedi ya, Yusuf Dedi Susanto nanti akan membantu Ibu di dalam perjalanan Ibu melayani Tuhan ya. Tolong diberikan aja nomornya. Puji Tuhan. Terima kasih. Kita teman-teman, Bapak Ibu semua, kita punya keluarga baru namanya Ibu Magdalena. Nanti kalau saya ke Bali, saya mampir ya, Bu. Suksma
Suksma ya, benar ya, Suksma ya Bu ya. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Oke, ada Cilusi. Shalom Cilusi. Shalom. Nah, untuk bajunya nggak merah. Kalau merah nanti tinggal satu lagi hat trick saya. Ya, Cilusi, suamimu sudah pulang? Masuk pagi. Udah pulang. Masuk pagi. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar lebih ke ilmu, Bu. Bukan bahan untuk perenungan sehari-hari, tapi bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada kesaksian yang mau dibagikan? Saya mau bertanya. Oh, Tadi kan siap. Sharing firman Tuhan ya kan di keberapa itu ya? Keberapa dibilang kan ada beberapa kali revisi ayat Alkitab. Itu yang direvisi itu lebih karena kan gini, satu ayat Alkitab itu mengandung makna yang sangat banyak, tergantung pengertian kita. Ya, tapi ada kali yang revisi itu menyangkut revisi apa ya? Misalkan revisi peristiwa, revisi tempat, atau arti dari ayat Alkitab tersebut. Nah, dan tolong berikan satu contoh ayat Alkitab yang direvisi. Oke. Tadi siang saya baru duduk makan bersama dengan Direktur Utama Pencetakan Alkitab selain LAI. Jadi tadi ngobrol-ngobrol tentang firman Allah yang hidup, Alkitab yang terbuka, Modern Indonesian Literal Translation, MELT, Bahasa Indonesia Sehari-hari, TSI, Yahweh, dan lain sebagainya. Kami ngobrol panjang lebar, saya duduk bersama dengan beliau. Jadi gini Bu, naskah asli Alkitab itu terdiri dari dua bagian. Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani. Ya. Kenapa? Karena memang penulisnya kebanyakan orang-orang yang hidupnya di gereja purba. Gereja purba itu bahasanya Ibrani semantik. Nah, di dalam perjanjian baru, karena daerah Israel itu banyak dijajah oleh orang Romawi, sehingga banyak juga orang Yunani. Sehingga bahasa yang digunakan itu bahasa Yunani. Yang akhirnya dikanonisasi menjadi Septuaginta. Septuaginta akhirnya berbahasa Yunani, Bapak Ibu. Jadi memang bahasa penulisan Perjanjian Baru itu bahasa Yunani. Nah, tentunya kalau Ibu dikasih bahasa Yunani sama bahasa Ibrani nggak akan bisa baca, sehingga naskah Alkitab yang masih berupa gulungan pohon lontar itu, gulungan pohon lontar itu bukan kertas Bu, jadi lebih kepada kulit pohon. Jadi dulu itu bukan kertas, pakainya kulit pohon. Itu diterjemahkan. Jadi yang diterjemahkan itu adalah naskah asli ke dalam berbagai macam bahasa. Di Indonesia saja itu ada lebih dari 800 bahasa Bu di Indonesia aja. Nias punya 2 bahasa. Orang Sumba punya 5 bahasa. Jadi naskah asli itu diterjemahkan. Nah, di dalam proses penerjemahannya ada yang selalu kurang tepat. Ibu Lucy kalau baca Alkitabnya LAI itu terjemahnya tahun 1974, Bu. Itu TB 052. Itu terjemahan tahun 1974. Bayangkan, waktu 74 itu dicetak, penerjemahan dari tahun kapan? Sudah banyak sekali yang sangat tidak tepat. Salah satu contohnya. Waktu pernikahan di Kana, Yesus si Maria ngomong sama pelayan pesta, datangi orang itu, nanti dia akan bantu kamu mengubahkan air jadi anggur, kan? Lalu akhirnya orang itu datang ke Yesus, lalu Yesus ngomong sama Maria. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia, hai ibu, apakah kamu daripada aku? Betul nggak Bu? Pernah nggak baca ayat itu?
Yesus ngomong sama Maria, "Hai ibu, mau apa kamu?" Terjemahan aslinya bukan "Hai ibu", Bu. "Hai wanita", "Hey woman" kalau bahasa Inggris. "What do you want from me? My time is not now." Waktuku bukan sekarang. Jadi terjemahan aslinya itu bukan "Hai ibu", tapi "Hey wanita". Yesus sedang menunjukkan posisinya tidak sebagai anak dari Maria, tapi sebagai Allahnya. Kamu mau apa daripadaku? Waktuku sebagai Tuhan belum muncul. Gitu. Jadi itu terjemahan yang sangat salah. Lalu contohnya apa lagi ya? Yang sangat menyolok itu, lalu banyak bahasa yang dulunya terlalu kasar sekarang sudah mulai dipoles. Jadi diperhalus, Bu. Nah, Indonesia sendiri punya banyak terjemahan. Jadi yang diterjemahkan itu, yang diterjemahkan apa? Apakah tempat atau apa? Tidak. Yang diterjemahkan itu dari bahasa ke bahasa. Jadi tempatnya itu tidak. Makanya tadi dituliskan dalam bahan JIC kita bahwa tidak ada fakta yang salah, termasuk sosial kultural itu nggak salah. Jadi apakah Alkitab meniadakan fakta budaya? Enggak. Gitu. Contohnya fakta budaya apa yang dituliskan? Kalau perempuan zaman dulu itu rambutnya panjang lalu ditutup dengan kain. Gitu. Lalu kalau perempuan sundal rambutnya pendek. Zaman dulu kalau perempuan yang baik-baik rambutnya panjang ditutupin sama kain. Kalau yang kurang baik itu kultur zaman itu. Sekarang ini sudah berubah makna kan, tapi kan tetap nggak dihilangkan itu. Kalau zaman sekarang rambutnya pendek ya bukan berarti sundal dong kan gitu. Jadi memang yang diterjemahkan itu adalah dari bahasa ke bahasa, cuman memang dicari yang mendekati pengertian yang tepat. Jadi banyak yang kurang tepat gitu. Kayak tadi hai ibu harusnya hai wanita, itu zaman dulu diterjemahkan sebagai hai ibu supaya nggak melanggar adat ketimuran. Orang Indonesia kalau baca, loh Tuhan kita kurang ajar, manggil ibunya perempuan itu kok. Hai wanita kan kurang baik. Jadi memang yang diterjemahkan adalah dari bahasa ke bahasa. Lebih kepada pendekatan linguistik ya, bukan apa? Bukan maknanya. Bukan fakta sejarahnya, Bu. Jadi Alkitab itu buku yang sudah diakui oleh dunia, fakta historisnya 100% true. 100% luar biasa. Itu. Oke. Ya, Bu Lucy. Ada pertanyaan lain? Enggak, cuman itu aja. Nah, ada juga namanya Deuterokanonika, Bu. Deuterokanonika itu Alkitab yang dipercayai, ditambahkan 10 kitab antara kitab Maleakhi dengan kitab Matius. Itu biasanya di orang Katolik. Kitab Tobit, dan lain sebagainya. Ada tambahan 10 kitab. Deuterokanonika itu 10 kitab ditambahkan di tengah-tengah. Nah, 10 kitab yang di tengah tidak dipercayai oleh orang Kristen karena fakta sejarah dan fakta geografisnya ngaco. Ada yang dikatakan dari satu daerah ke daerah yang lain itu berjalan dengan perahu. Saya lupa ayatnya di mana. Tobit berapa, ayat berapa, atau apa ayat berapa gitu, dikatakan bahwa rasul-rasul berjalan menyusuri dari satu daerah ke daerah yang lain dengan perahu. Pada daerah itu pegunungan, Bu. Pegunungan gimana naik perahu coba. Jadi fakta geografisnya ngaco. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, itu yang nggak dipercayai oleh orang Kristen, tapi orang Katolik percaya. Gitu ya, Ibu ya. Semoga menjawab Ibu ya. Ya, Jadi terima kasih. jangan dipercayai
Karena secara teologis pun kandungannya tetap luar biasa. Apalagi kalau Ibu baca dari bahasa asli, itu kandungan teologisnya luar biasa sekali. Ya, makasih ya, Bu Lucy. Nggak ada kesaksian? Tuhan Yesus baik aja. Oh iya, Tuhan Yesus baik, setan jahat ya Bu. Puji Tuhan. Terima kasih. Oke, ini ada Kesia. Kesia, Shalom. bagaimana ini? Hai Kes, lagi di mana? Di rumah. Oh, di rumah. Soalnya kalau ngikutin Instastory kamu jalan-jalan terus. Enggak, Om. Kerja, Om. Oh, kerja ya. Oke. Bagaimana Kes? Hari ini kita belajar tentang Alkitab. Ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, jadi Tambahkan? nggak ingat aja dulu kayak apa. Sempat belajar juga sih pas di kuliah. Pelajaran agamanya lumayan dalam. Tapi kayaknya dulu sempat ingat sih yang tentang Deuterokanonika ya. Deuterokanonika, ya. Iya, sama sempat belajar kanonisasi gitu-gitu. Ya, mungkin kayak gitu aja kali Om. Yang tadi mungkin Alkitabnya direvisi untuk terjemahannya, tapi mungkin karena kan seiring perkembangan zaman kali yang tadi Om bilang. Jadi udah oke sih, tadi pertanyaan Tante Lucy juga udah menjawab sih. Jadi memang tim penulis GIC ini nggak menambahkan banyak hal sebenarnya yang perlu dipelajari, tapi memang tidak sesuai dengan konteks keluarga ya. Contohnya kanonisasi di tahun ke-100 itu ada bapak-bapak gereja ya di Konstantinopel waktu itu. Ada makanya ada yang orang Katolik disebut santo ya, Santo Agustinus. Lalu semua orang itu banyak nama-nama bapak-bapak gereja disebutnya itu mengkanonisasikan Kejadian itu kitab apa, Mazmur itu kitab syair yang waktu itu minggu lalu Pak Santo tanyakan. Kidung Agung masuk kategori apa nih? Oh, syair. Lalu kitab nabi-nabi kecil, kitab nabi-nabi besar, lalu kitab surat-surat pengembalaan itu kanonisasi. Memang tidak dijelaskan di sini. Nanti kalau memang mau belajar, mungkin sudah saatnya IHK sudah buka kelas pengajaran di gereja. Nanti setiap minggu kita belajar bersama-sama. Itu kanonisasi seru sekali memang. Tapi memang yang sekali lagi yang diterjemahkan itu adalah naskah asli kepada pendekatan linguistik dari masing-masing negara, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi jangan khawatir dengan isinya, tidak ada yang sesat ya, termasuk waktu kalimat di mana Musa mengeluarkan surat cerai. Orang pada bilang, Pak, berarti orang Kristen boleh cerai dong. Itu kan kontroversi itu. Itu kan jadi salah satu ayat di mana melegitimasi perceraian Kristen. Padahal di kalimatnya di situ karena orang Yahudi banyak menikah dengan orang kafir, lalu pada akhirnya menyesal, mereka mau cerai, dibilangin sama Musa tidak boleh cerai, tapi dibilang karena kedegilan hatimu, saya keluarkan surat cerai. Diizinkan karena apa? Karena kamu itu bebelnya tuh udah bebel, udah bodohnya bodoh, nah, udah saya kasih. Ya silakan biar matilah kamu di neraka gitu. Lalu banyak orang bilang, "Hore, saya boleh cerai." Oh, ya silahkan. Nanti ketemu Musa bilang, "Oh kamu sama," tanya Musa. Jadi Bapak Ibu ya harus hati-hati. Firman Tuhan bilang, "Oh ini berarti boleh cerai Pak." Bukan. Harus ngerti dulu konteks bahasa asli. Kenapa Musa ngomong itu? Waktu Musa ngomong itu lagi bete atau enggak? Penekanan bahasa. Kalau bahasa Ibrani Yunani bagus ya Bapak Ibu ya. Kalimat yang ditulis itu kita bisa ngerti ini bahasanya lagi marah, atau kalimat perintah imperatif, atau dia lagi sedih atau gimana, nanti ketahuan dari penggunaan bahasanya, kalimatnya gitu Bapak Ibu ya. Oke, ini tadi anaknya, sekarang mamanya ini. Bu Gem.
Shalom. Bugem minggu lalu nggak ikut GIC karena lagi terbang. Apakah hari ini lagi terbang juga? Oke, Bugem kayaknya lagi berhalangan. Halo. Oh, ya, shalom Bu. Iya, Pak. Waduh, siaran langsung dari Timur-Timur nih kayaknya. Halo? Iya, Timur Pak. Leste? Saya dari tadi di jalan baru sampai menyimak aja, Pak. Oh, menyimak Halo? ya, Bu ya. Baik, Bu. Iya. Baik, terima kasih. Kalau nanti ada tambahan, ada Saya sanggahan. menyimak aja, Pak. Oke, Bu. Iya, Pak. Thank you. Oke, thank you, Bu. Ya. Siap. Cilidia. Shalom. Shalom. Iya, shalom. Cilidia dari mana? Iya, shalom Cilidia. Bagaimana Cilidia? Kita hari ini belajar lagi. Sekali lagi saya mau katakan, Cilidia tidak berbicara untuk suaminya, berbicara untuk dirinya sendiri. Jadi nanti Pak Niki saya akan panggil sendiri. Ya, walaupun namanya Niki and Lydia, ya. Oke, shalom Cilidia. Bagaimana Cilidia? Kabarnya baik ya? Baik kok. Puji Tuhan. Hari ini kita belajar tentang menegaskan bahwa kita jangan khawatir ya, bahwa Alkitab itu betul. Kita perlu belajar. Kira-kira apa yang mau ditambahkan atau mungkin mau ada kesaksian? Bagaimana? Mungkin saya mau menambahkan aja. Saat pertama membaca kitab seperti Matius, Markus, dan Lukas, itu kan di bawah dari contoh dari Lukas bab 1, Markus bab 1 gitu kan. Bawahnya itu ada note-nya dari dia Matius 3 ayat 1 sampai 6. Terus Lukas bab 3 ayat 3 sampai 6 dan Yohanes. Jadi sebenarnya saat kita membaca firman, ketika kita juga membaca footnote-nya itu, jadi menyatakan dalam 4 dari Injil Sinoptik itu benar-benar sama. Dan itu yang membuat saya tuh lebih yakin, oh ternyata perbuatan dalam Tuhan Yesus itu benar-benar dinyatakan oleh keempat rasulnya ini gitu loh. Jadi waktu itu diajarin, kamu coba baca juga yang dari Injil lain ya, maksudnya dari tadi catatan kakinya gitu loh. Ketika benar-benar disatukan, oh ternyata dari Matius ini berbicara tentang ini, Markus berbicara tentang ini, tetapi intinya tuh sama seperti itu. Dan itu yang membuat saya benar-benar yakin tentang Tuhan Yesus itu benar-benar ada gitu dan dinyatakan oleh setiap dari rasul dari Injil Sinoptik itu. Lalu dalam kitab Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul itu terakhirnya kan disebut itu Kitab Para Rasul yang bab 28 ayat 30 dan 31. Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kitab Para Rasul ini tidak habis? Karena kitab Para Rasul ini mau kita pelayan-pelayan Tuhan yang sekarang, murid-murid Yesus sekarang itu untuk meneruskan kerasulannya. Kalau itu sih yang mau saya tambahkan itu aja. Ya, puji Tuhan. Ya. Rupanya Cilidia ini ilmu Kang O-nya lumayan tinggi ya, puji Tuhan. Ya. Ilmu kungfunya cukup tinggi ya, puji Tuhan. Bapak Ibu, memang akhirnya kita jadi ngerti ya, Cilidia akhirnya nambahkan. Alkitab itu satu ayat dengan ayat yang lain tuh nggak saling menjatuhkan, justru saling ngangkat. Makanya masih ingat nggak Yesus dicobai di padang gurun oleh iblis? Semua yang Yesus kutip itu semua kitab Perjanjian Lama. Waktu Yesus bilang, iblis bilang, setan bilang,
kamu ngomong aja sama roti ini apa? Bahwa apa? Batu. Berubah apa? Batu ini jadi roti. diubah Nanti jadi kamu roti. apa? Kamu pasti akan makan. Yesus bilang, oh iya memang saya tahu. Iblis itu mengutip perjanjian lama bahwa memang ada ayatnya. Bahkan kalaupun Tuhan mau, Tuhan bisa merubah roti, apa batu ini menjadi roti. Ada ayatnya memang. Berarti harus hati-hati. Kita perlu belajar firman. Kenapa? Iblis itu hafal Alkitab loh. Kita kalau nggak tahu, kita lebih bodoh dari iblis. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, Yesus hanya mengutip perjanjian lama juga bahwa memang aku tahu, tetapi apa makanan kita bukan hanya berasal dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang hidup. Oh, dia kutip kitab Mazmur kalau nggak salah. Luar biasa. Jadi cuma mau menegaskan bahwa Yesus tahu dan dia mau menunjukkan bahwa setiap kitab itu, setiap ayat itu tidak saling menjatuhkan, tapi justru saling mengangkat. Gitu. Jadi bagus Bapak Ibu, tambahan dari Cilidia. Jangan sampai kita salah mengerti. Semua itu faktanya itu jelas ya. Kalau tadi Cili dia bilang apa? Injil sinoptik ya, Ci ya. Ya. Yesus itu bukan kisah fiksi, ini bukan Thor ini. Bukan dewa petir ini. Saya marah-marah nggak mau nonton Thor ini yang terbaru. Kenapa? Thor-nya kok jadi cewek. Saya marah ini. Saya nggak mau nonton. Tapi nggak tahu nanti kalau besok ada rezeki mungkin saya berangkat juga. Ya. Ini saya marah betul. Ini kok Thor dari cowok jadi cewek, berubah faktanya gitu loh. Seenaknya sutradara. Kalau Alkitab enggak, ya Yesus itu benar ada. Ya. Umur 12 tahun ya di bait Allah bikin pusing guru agama kan gitu ya Cilidia ya. Jadi jangan dikhawatirkan dan juga memang semakin belajar firman Tuhan seperti tadi Cilidia bilang kejadian Kisah Para Rasul 28, semakin kita baca firman Tuhan, semakin kita mengerti bahwa memang ada satu kerinduan Tuhan untuk kita itu tidak hanya baca firman, tapi juga melanjutkan pekerjaan besar Kristus dalam hidup kita. Gitu ya, Bapak Ibu semua ya. Terima kasih ya Cilidia ya. Semoga ditambahkan berkat dan juga pemahaman Kristus. Tadi Cilidia menggunakan bab, berarti Cilidia dulu belajarnya di Katolik ya? Ya. Iya, makanya menggunakan bab ya, Bapak Ibu. Nah, itu dia. Jadi ketahuan bagaimana itu dari bab. Kalau orang Kristen biasanya pakainya pasal ya, pasal. Oh ya. Sama aja Bu, sama aja nggak masalah Cilidia, nggak masalah, aman. Yang penting Tuhannya satu, Yesus Kristus ya. Tuhan memang satu. Oh, jadi lagunya Marcel itu. Kita yang tak sama ya. Puji Tuhan ya. Ya, terima kasih Cilidia. Jangan lupa bilangin suaminya jangan ngabur. Ya, enggak, ada nih dipegangin. Oh iya iya. Boleh ngabur. Ya, terima kasih Cilidia. Terima kasih. Sekarang mungkin saya akan lanjut ke Pastor Rudi dulu. Pastor Rudi mana nih Pastor Rudi? Pastor Rudi. Ya, shalom. Tolong dong, kita diberikan pencerahan lagi nih, Pastor Rudi, mengenai... Ya. Saya skip dulu lah, saya banyak belajar. Ya, kita belajar lah pada malam hari ini. Cuman yang satu yang saya mau tanya nih, tambahnya. Sebenarnya kejadian dulu. Seharusnya kejadian dulu yang ditulis atau Ayub dulu yang ditulis? Betul. Berarti memang Pak Surudi ini sangat mengerti firman. Tidak lah. Salah satu kitab tertua itu memang kitab Ayub. Betul. Kenapa? Tokoh Ayub itu sangat tua sekali. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang paling soleh di timur jauh. Ya. Jadi dia daerahnya itu timur. Jadi daerah yang sangat jauh lah. Itu memang daerah yang cukup purba. Tetapi memang kita kembalikan semua kepada kanonisasi. Kanonisasi dari Bapak Gereja di tahun 101 sampai 102 itu bahwa saya lupa tahun berapa. Pokoknya tahun 100-an itu. Akhirnya mereka sepakat, Pak
Pastor Rudi, bahwa basic utama yang perlu dimunculkan adalah 5 kitab Musa. 5 kitab Musa itu adalah basic foundation. Bagaimana Tuhan menciptakan manusia dari nol sampai Tuhan menciptakan Israel, kebudayaan Yudaisme, Yahudi. Jadi kenapa dimunculkannya dari Pentatuk, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Karena itu dari mulai kisah penciptaan, lalu mulai yang muncul namanya manusia, manusia di bumi. Di bumi juga waktu itu ada makhluk lain selain manusia, Nephilim namanya. Lalu ada juga walaupun memang harusnya di tengah-tengah kitab Pentatuk itu masuklah kitab Ayub, karena di kitab Ayub itu juga muncul ada Bahamot ya. Bahamot itu kan perlambangan setan, itu makhluk perlambangan setan berbentuk seperti naga. Lalu juga ada kisah penciptaan kuda Nil, kitab penjelasan mengenai bagaimana Tuhan menaruh surai di punggung kuda. Itu memang harusnya di tengah-tengah dari 5 kitab Musa, tetapi memang dipisahkan karena supaya tidak mengganggu cara penulisannya Musa. Kayak gini, Pastor Rudi jelas kalau nulis buku dengan Pak Santo nulis buku pasti gaya nulisnya beda. Cara pendekatannya beda, cara ngelihat satu masalah beda. Jadi memang sengaja nggak diganggu ini teknik penulisannya Musa, karena Musa yang nuliskan dari kitab Kejadian ya, penciptaan manusia, mulai manusia muncul, terjadinya kebudayaan yang diciptakan oleh manusia, bagaimana dosa pertama dan sebagainya, melanjutkan kepada kisah perjalanan bangsa Israel dulu nih. Baru setelah selesai, untuk menjelaskan banyak muatan teologis, ditambahkanlah Amsal, ditambahkanlah Mazmur, termasuk ditambahkanlah Maleaki, Ayub, begitu Pak Surudi. Jadi memang awalnya itu untuk mengerti bagaimana manusia diciptakan, penciptaan. Jadi memang baru terakhirnya ditambahkan Ayub untuk menjadi contoh. Gitu, Pak Surudi. Kurang lebih seperti itulah penjelasan yang saya tahu dan saya. Ya, jelas Bapak Ibu jangan tertipu dengan Pak Surudi ini. Pak Surudi ini adalah pastor yang sangat luar biasa. Ini memang cukup rendah hati nih ya. Mau belajar bersama-sama dengan kita semua, luar biasa ini. Setelah Pak Surudi, mungkin sekarang saatnya sahabatnya Pastor Yusuf. Mana ini Pastor Yusuf? Katanya udah pulang loh. Pak Yusuf. Shalom, Pastor. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, saya simak dulu. Atau mungkin mau? Aku sih aku simak dulu, Pastor. Baik, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya ke Pak Santo ya. Saya mau nanya di Pak Santo. Pak Santo gimana Pak Santo? Pastor. Dan kan Bapak mungkin tadi menyampaikan ini, mungkin juga ada yang mau ditanyakan. Pak Santo. Nah, cukuplah. Nyimak aja gini. Oke, siap. Terima kasih Koniki. Mungkin Koniki. Ya, shalom, Coach Alton. Shalom, Pak Niki. Bagaimana Pak Niki? Saya udah cukup menyimak dan nggak ada kesaksian sih untuk hari itu. Cuman tadi saya ada mau tanya, cuman udah dijawab ya soal yang Deuteronika itu ya, penambahan ayat di Alkitab itu yang untuk Katolik. Cuman kan tadi udah dijawab kan 10 ya kalau nggak salah. Itu jadi saya udah nggak ada pertanyaan lagi. Iya, ditambahkan 10. Tapi ya saya perlu bersyukur juga dengan yang namanya Deuterokanonika. Kalau kita, gini. Salah satu contoh saja kenapa kita perlu belajar dengan sungguh-sungguh terutama tentang Alkitab. Yang kita tahu malaikat itu kan berapa tingkatan?
yang Pak Niki tahu, malaikat ada berapa tingkatan, Pak? Angelologi nih, ini udah dalam nih, angelologi. Tapi yang Bapak Ibu, oke, saya lupa pertanyaannya. Menurut Pak Niki, Mikael, sama Lucifer, apakah selevel atau tidak? Kalau nggak salah selevel ya. Apa dulu sih saya pernah baca sih. Kalau nggak salah sih selevel ya. Apa Mikael yang agak tinggi ya? Nah, Mikael itu muncul beberapa kali. Salah satunya dia yang menyelamatkan malaikat pembawa pesan dari Daniel yang akhirnya menerjemahkan mene tekel ukfarsin itu. Di tengah jalan pesannya dihadang oleh setan Persia, Mikael yang muncul hulurkan pedang bertarung beberapa lama supaya pesannya itu bisa sampai. Jadi rupanya dari yang saya pelajari, malaikat itu 9, Pak, levelnya. 9. Tingkat paling dasar itu, nomor 1 itu malaikat tempur. Malaikat tempur itu ya prajurit, malaikat tingkat kopral itu. Lalu malaikat tingkat kopral ini punya pimpinan. Panglima perangnya itu ya Mikael. Lalu juga ada malaikat kelas dia di satu letting sama Mikael itu Gabriel, malaikat pembawa pesan. Oh iya. Nah, Gabriel ini juga punya anak tuh messenger itu, kok kayak tukang pos, tuh tugasnya ngirim-ngirim malaikat. Makanya waktu anak buahnya Gabriel lagi bawa pesan untuk Daniel dihadang, minta tolong sama Mikael, tolong dong anak buahku diserbu nih. Oh tenang, aku bantuin anak buahmu. Dia datang bantuin. Gabriel, Mikael punya satu teman lagi yang hanya ada muncul di kitab Deuterokanonika, itu namanya Rafael. Itu malaikat penyembuh. Jadi kalau ada orang sakit, lalu pas suruh didoakan, Tuhan kirim malaikat penyembuhnya, namanya Rafael. Itu diambil dari arti kata Rafa. Rafa itu Tuhan adalah penyembuhku. Yehova Rafa, Tuhan adalah penyembuhku. Jadi El Rafa, Rafael. Nah, Mikael, Gabriel, sama Rafael ini satu tingkat. Level 2. Lalu di mana Lucifer? Lucifer itu level 9. Itu serafim dia. Dia itu serafim, malaikat penjaga tahta kasih karunia Tuhan. Itu itu 3 malaikat utama yang jaga bangkunya Tuhan di sorga. Jadi bayangin dia tiap hari liatin bangku. Aku naik duduk situ keren ya. Aku mau duduk situ. Akhirnya dia sombong. Tuhan nggak mau bangkunya dicuri oleh Lucifer. Lucifer dijatuhkan ke bumi. Gitu. Jadi kekacauan besar ini terjadi. Tuhan harus ciptakan manusia untuk kacaukan Lucifer itu. Ya karena Lucifer itu memang sangat berkuasa itu di sorga. 3 malaikat yang tugasnya itu dengan sayapnya menutupi tahtanya, bangkunya, kursi ya Tuhan. Nah, dari kitab-kitab Deuterokanonika yang tadi kita bahas ya Pak Niki, muncullah ada satu penjelasan teologis tentang Rafael itu. Jadi ya kita juga tidak kita percayai, tapi kita bersyukurlah. Kita bersyukur ada kitab Deuterokanonika. Deutero itu 10. Kanonika 10 kitab di luar kanon Kristen. Jadi itu kanonnya orang Katolik. Kanon tandingan lah. Kalau Golkar itu ada 2, satu di Ancol, satu di mana. Nah ini ya itulah kurang lebih kayak begitulah. Ini Golkar tandingan lah kayak gitu. Satunya ya saya nggak mau bermain dengan Golkar. Saya dijemput paksa lagi sama orang Golkar. Pokoknya PDIP lah. Ya puji Tuhan.
PDIP idola ya, puji Tuhan ya. Oke, pokoknya kita bersyukur aja ya. Deuterokanonika itu ya kita, walaupun kadang-kadang konyol karena fakta, ada yang konyol ya fakta geografisnya salah, jadi kita nggak bisa percaya itu sebagai ketaksalahan Alkitab dalam kanonnya Bapak Gereja, ya sudah, tapi kita perlu bersyukurlah. Gitu ya, Pak Niki ya. Oke, Coach Alton. Nanti kita belajar angelologi 9 tingkatan malaikat supaya kita ngerti oh rupanya ada malaikat yang berbentuk matanya di mana-mana, dia seeing eye. Bagaimana dia berjalan mengelilingi bumi. Makanya kan ada firman Tuhan berkata, sebab mataku menjelajah ke seluruh bumi. Memang ada malaikat yang bentuknya matanya Tuhan itu berjalan setiap hari 24 jam sehari, berjalan dengan kecepatan sangat tinggi, berjalan mengelilingi bumi untuk memantau kehidupan manusia. Wah, itu ngeri kalau kita belajar itu. Oh, jangan bikin dosa, ada malaikatnya sendiri. Kayak CCTV-nya surga gitu. Wah, serem. Serem. Lydia, kau mau nanya apa itu dari samping? Belum belajar tentang 9 tahapan malaikat itu. Nah, itu angelologi itu sangat menarik sekali. Nanti seru sekali. Nanti kita belajar itu juga, saya perlu buka kitab-kitab Mesir dan kitab-kitab lain itu saya buka nanti. Puji Tuhan. Makasih ya, Koniki. Tuhan berkati lu. Ya. Puji Tuhan. Ko Henry mau nambahkan sesuatu, Ko Henry? Si Ripka? El? Atau mungkin El mau nanya? Kok El malah ngamuk? Biasa. Oh iya. Maafkan saya. Iya. Om Ber minta maaf. Oke, saya tutup dengan ini ada yang iPhone siapa nih, Pastor Fendi? iPhone. Pastor Fendi tahu? Pastor Fendi juga nggak tahu ya. Saya tutup malam hari dengan Pak Hendri, palang pintu ya. Pak Hendri, shalom. Ya, shalom. Pastor Telton, selamat malam. Ya, Pak Ya, Pak Hendri. Hari ini kita belajar tentang Alkitab. Luar biasa hari ini, saya banyak belajar, banyak juga terima pengetahuan baru ya tentang hal yang tadi dijelaskan. Untuk hal saya nggak ada, saya mau banyak merenungkan nih yang hari ini dikotbahin sama yang diceritain. Jadi saya hari ini menyimak sama banyak mendengar. Untuk next berikutnya mungkin Pastor, karena nggak ada hal yang bisa saya tambahin karena semuanya udah jelas, semua udah. Terima kasih banyak. Hanya itu aja sih. Oke. Ya, terima kasih. Oke, siap. Terima kasih ya. Makanya Bapak Ibu, saya juga selalu dihimbau oleh Pak Koseko bagi Bapak Ibu semua untuk bahan GIC itu jangan dibuang ya. Itu foto-foto pemandangan itu boleh dibuang-buangin, tapi kalau bahan GIC itu dikoleksi supaya makin pintar ya. Artinya bukan hanya pintar secara intelijensia, tapi juga pintarnya itu maksud kerohanian kita tuh pintar gitu. Jadi nggak dibodohin iblis ya Bapak Ibu ya. Semoga banyak kesaksian yang terjadi dalam hidup Bapak Ibu semua 1 minggu ke depan. Ada Pak Paulus Eko gunting rambut ya. Bapak Ibu semua, semoga dalam 1 minggu ke depan ada kesaksian baru yang dahsyat luar biasa. Hari ini perlu bersyukur gereja kita sudah mengalami mujizat. Kita sudah, nanti mungkin Pak Gembala akan ceritakan sendiri bagaimana kita sudah tambahkan
satu tahun kita bisa melayani di tempat yang sama. Puji Tuhan, ini berkat pimpinan Tuhan buat gereja kita. Perlu kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan baik di tengah-tengah semua orang sulit, tapi gereja Tuhan diberkati dengan luar biasa. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin Pak Gembala nanti mungkin akan tambahkan bagaimana perjalanannya ke Jawa Tengah kemarin, Mennonite World Conference. Saya cuma mau kesaksian sedikit sebelum saya berikan kepada Pak Gembala. 6 minggu yang lalu, ibu saya ada benjolan di limfomatik, Pak Gem. Limfomatik itu di limfoma. Kelenjar getah benih. Lalu ditemukan benjolan 1,5 x 1,5 cm. Dioperasi pada satu hari Senin, pulang hari sih operasinya. Lalu dioperasi, setelah dioperasi agak enak, hasil operasinya dibiopsi, tapi seminggu itu pulang enak, nggak ada ganjelan. Seminggu kemudian balik lagi. Benjolannya balik lagi. Setelah 10 hari pemeriksaan, ditemukan metastase karsinoma, Pak. Waduh. Metastase karsinoma itu kanker liar penyebaran stadium 4. Stadium 4. Wah, udah nangis-nangis, Pak. Dalam pengertian kami, ini terminal ini. Sebentar lagi COVID. Lalu mulailah kembali kepada kasih mula-mula, baca Alkitab, sembah Tuhan, kerja keras, tetap pokoknya lakukan yang terbaik buat Tuhan. Metastase karsinoma itu berarti ini adalah kanker sebaran. Ada kanker asli yang nggak ketahuan di mana. Akhirnya di mana? Dirujuk ke rumah sakit kanker Darmais. Di rumah sakit kanker Darmais, 1 minggu pemeriksaan nggak ditemukan inangnya atau induk kankernya di mana. Akhirnya bayar 10 juta lebih, ikut PET scan, Pak. Ikut PET scan, Bapak Ibu, dicek, lalu hasilnya 2 minggu kemudian, tapi selesai berdoa bersama-sama, hasil PET scan-nya menyatakan tidak ada satupun kelenjar tumor ataupun kanker ganas yang ada di dalam tubuh ibu saya. Luar biasa. Jadi 4 minggu. 4 minggu perjalanan iman yang luar biasa. Dan sekarang juga masih ada pemeriksaan lanjutan namanya IHK apa itu? IHK 1.3/8 itu untuk ngecek apakah gumpalannya ini Hodgkin atau non Hodgkin. Apa itu Hodgkin atau non Hodgkin? Kalau Bapak Ibu tahu Ari Lasso ini kelenjar limfomatik Hodgkin. Hodgkin itu yaitu ya nggak berbahaya, cuman yang bikin badannya nggak enak aja. Tapi ya puji Tuhan perjalanan iman selama 6 minggu sampai dengan hari ini Pak Gem, bersamaan dengan mujizat yang dirasakan dan dinikmati oleh gereja IHK, ibu saya juga dinyatakan sembuh total, tidak ada yang namanya kanker. Jadi jangan takut, nyawa aja diberikan buat kita, apalagi cuma sekedar kesehatan. Ini saya cerita tanpa persetujuan ibu saya. Jangan ditelepon nanti ibu saya kaget, lu kok tahu. Tapi kesaksian saja. Ya, silakan Pak Gem, saya silakan semuanya kepada Bapak. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Oke, puji Tuhan. Luar biasa, hari ini kita belajar tentang Alkitab ya. Jadi tema besar bulan ini yaitu transformasi tentang pengetahuan. Jadi termasuk kita belajar Alkitab karena banyak sekali orang tidak mau belajar Alkitab, tapi maunya barang jadi. Maksudnya kalau ada apa-apa telepon pendeta, kasih foto orang, ya, Bapak menurut Bapak bagaimana orang ini, ya, gitu ya. Atau coba didoakan, saya ini mau membuka usaha, jadi menurut Bapak bagaimana, ya. Saya yakin itu baik ya, karena sesuatu dari Tuhan. Tetapi kita harus memiliki sebuah dasar pengertian
Ya, karena tanpa pengetahuan, kerajinan pun, bahasa aslinya tadi kan kita belajar tentang bahasa asli ya. Jadi tanpa pengetahuan, kerajinan pun bukan tidak ada gunanya, tetapi kerajinan pun itu membahayakan gitu. Jadi menghabiskan energi, berbahaya bagi diri sendiri, lalu menjadi tua tanpa ada satu penghasilan, ya dalam terjemahannya seperti itu, lalu menjadi hidup sia-sia, ya sampai tidak menikmati apa yang dirindukan gitu ya. Jadi ternyata belajar Alkitab itu penting. Ya, tadi ada kanonisasi, ada tambahan-tambahan yang dipercaya oleh sahabat-sahabat kita di Katolik ya. Ya itu bagus ya. Tapi satu hal bahwa kalau kita tidak mau belajar, maka diumbang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Itu jangan sampai terjadi ya. Alkitab itu adalah firman Tuhan. Alkitab itu adalah isi hati Tuhan, walaupun terbentuknya Alkitab itu hasil daripada kodifikasi. Jadi penggabungan-penggabungan peristiwa dan tentunya itu oleh ilham Roh Kudus ya, sehingga Alkitab itu disusun secara rapi. Nah, kalau setelah belajar Alkitab ya, itu masih mendingan daripada belajar yang lain ya, karena yang lain itu maksudnya kitab yang lain begitu tuh tumpang tindih ya. Jadi kadang-kadang ada yang kontradiksi gitu ya. Tapi kita bersyukur kita punya Alkitab, yaitu firman Tuhan yang meneguhkan dan menyatakan bahwa itu adalah isi hati Tuhan. Dan kalau kita percaya sungguh-sungguh, ya firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri. Gitu ya. Jadi termasuk tadi mamanya Pastor Charlton yang divonis dokter kanker kelenjar getah bening sudah metastase. Metastase itu kankernya sudah pecah, ya sudah menyebar kemana-mana. Biasanya kalau sudah seperti itu tidak bisa dikendalikan, ya. Tapi kalau biasanya lalu harus di kemo, ya, dan seterusnya. Saya pulang ke kampung juga mendoakan adik sepupu saya, ya. Dokter juga berkata bahwa ini kanker, ya. Tapi puji Tuhan, sekarang sudah mulai membaik dan kankernya ya ternyata ya jinak-jinak saja. Padahal awalnya dinyatakan dokter itu sangat ganas. Jadi firman itu mengubah dari yang tidak mungkin jadi mungkin, saudara-saudara. Jadi kalau Anda belajarnya bukan Alkitab, maka hidup kita menjadi hidup yang ya kata orang gitu ya. Baca Alkitab enggak mau, maunya mentahannya. Yang penting aku punya iman. Ya iman dari mana kalau kita tidak belajar firman Tuhan? Ya termasuk gereja kita, hari ini kita sudah bisa memperpanjang sewanya, dan terima kasih untuk semuanya yang sudah mendukung, baik itu dukungan doa dan finansial ya. Kita juga berdoa supaya kita memiliki gedung sendiri ya, tidak sewa-sewa. Jadi kembali kepada pengertian firman Tuhan, Alkitab. Alkitab itu kalau kita tidak mau belajar Alkitab, yang walaupun kita selamat ya, hanya percaya lalu selamat, tetapi kita itu tidak dapat apa-apa gitu. Orang belajar itu mengerti, orang mengerti itu memiliki hikmat. Orang yang mengerti dan memiliki hikmat, itu kerjanya itu jadinya enak. Imannya itu tidak berbelit-belit, tidak seperti bangsa Israel keluar dari Mesir lalu mau masuk ke tanah perjanjian itu butuh waktu 40 tahun. Padahal kalau berjalan lari saja itu hanya perlu waktu sekitar 10 hari sampai 2 minggu gitu ya. Jadi kenapa harus muter-muter gitu ya? Karena pengetahuan yang dia pakai itu masih pengetahuan Mesir. Ya, kita percaya bahwa semuanya kita pasti diberkati. Yang sakit sembuh, yang miskin diberkati. Amin. Tetapi kalau kita tidak memiliki pengertian yang benar di dalam Tuhan, ya muter-muter, kerja dari pagi pulang malam, kerja malam pulang pagi, kerja berangkat pagi pulang pagi lagi. Terus seperti itu, tapi hasilnya ya nanti habis dimakan sakit penyakit ya, ditilep orang, ditipu orang ya, hasilnya itu ya seperti itu. Tapi kalau kita memiliki satu pengertian yang benar dalam Tuhan, ya tadi ada malaikat ya, ada malaikat tadi dikatakan ya, ada malaikat penjaga, ada malaikat yang menyembuhkan, Rafael, ada malaikat pewarta ya, ada malaikat yang tukang perang ya, ada malaikat yang tadi menghuni mejanya Tuhan ya, ada 3 malaikat yang ada di situ. Kalau sudah lihat itu dalam
tabut perjanjian itu ada serafim itu ya. Ada yang di tengah, ada yang di pinggir seperti itu ya. Jadi kita memiliki pengertian, lalu kita juga tidak menyembah malaikat utusan, dan pengertian yang benar itu menuntun kita kepada semua janji Tuhan. Ya, doa tidak bertele-tele, perjalanan iman tidak berbelit-belit, ya, sedikit saja bicara dengan Tuhan lalu Tuhan mendengarkan. Nah, itu maunya Tuhan seperti itu. Ya, memang Tuhan Bapak kita adalah anak Tuhan. Tetapi kalau kita tidak memiliki pengertian, ya, maka kehadiran kita kepada Tuhan itu seperti menyepelekan Tuhan, gitu ya. Itu yang tidak boleh terjadi. Ya, jadi saya menambahinya hanya itu saja. Sekali lagi, GIC penting untuk kita menerima sebuah pengajaran yang sehat. Ini tidak mungkin diajarkan di gereja, ya. Dan nanti suatu hari kalau kita betul-betul sudah clear dari pandemi ini harus diajarkan secara tatap muka, ya, supaya kita memiliki pengertian yang benar, gitu. Bukan kita mau menjadi pendeta, ya. Bahkan mungkin ada pendeta yang nggak ngerti masalah ini, ya. Pokoknya Roh Kudus, ya. Pokoknya berdoa, pokoknya lah, itu yang pokoknya itu berbahaya, ya. Pokoknya aku punya iman. Nah, punya iman bagaimana? Ya nggak tahu. Yang penting aku punya iman. Padahal membaca firman Tuhan nggak pernah, gitu. Kalau cengengesan di WA group itu sering, gitu. Itu yang aneh, ya. Kalau gitu kayak gini nih, ya diberkati. Setan itu bisa kasih uang, setan juga bisa kasih kekayaan, setan juga bisa membuat kita itu mendapat promosi jabatan, ya. Tapi suatu hari akan dihempaskan Tuhan seperti debu yang ditaruh di tangan. Ya, kita kan tidak pernah tahu di tangan kita tuh banyak debu sebetulnya. Kalau kita ambil mikroskop, kita baru tahu, oh ternyata banyak debu. Nah, begitu kita tiup, begitu debunya hilang semua. Lalu saya ngomong sama Pastor Fendi, tolong debunya diambil, tempelin lagi di tangan saya. Setengah mati tidak bisa. Ya. Jadi seperti itu, makanya kita perlu belajar, memiliki pengetahuan yang benar, ya, siapa Tuhan itu. Ya, siapa Tuhan itu bukan berarti kita semedi. Ya, lalu siapa Tuhan itu, ya, karena kan sekarang banyak sekali di medsos, ya. Saya orang Jawa, jadi nanti akan ada kebangkitan agama kejawen, ada Kyai Bodronoyo, Semar nagih janji dan seterusnya. Ya biarinlah itu, biar ramai di dunia maya, tetapi kita tidak terpengaruh itu, kita akan tetap belajar kebenaran firman Tuhan. Karena firman itu ya dan amin, membuat yang nggak mungkin jadi mungkin. Ya, itu aja yang saya jelaskan. Mujizat pasti terus akan terjadi, ya, karena itu semua, kalau minggu itu kan kita ibadah, ya, yang bisa tidak di luar kota, yang masih dalam kota, ya, bawa jemaat sebanyak-banyaknya untuk kita belajar bersama-sama akan kebenaran firman Tuhan. Gitu aja, Pastor Fendi, silakan dilanjut. Oke, baik. Terima kasih, Pak Agam. Terima kasih, Pastor Charlton, yang sudah pimpin acara sharing. Saya akan buka berapa menit ke depan mungkin buat teman-teman yang mau didoakan, bisa menuliskan di kolom chat, kolom komentar untuk request, ya. Kita akan doa bersama, doa syafaat. Silahkan dituliskan atau di-unmute, boleh kalau ada yang mau request doa. Cepat aja karena sudah jam 9 ya, sorry ya. Sudah sedikit panjang. Oke, tidak ada ya. Kuliah para S2 teologi ini, ya, jadi luar biasa. Oke, baik. Kalau tidak ada, mari saja kita sama-sama semua untuk berdoa. Mari kita tundukkan kepala, mari kita sama-sama berdoa. Kita akhiri acara GIC kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan doa berkat oleh Pak Agam, ya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur malam hari ini kami boleh sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menuntun kami lebih mengerti lagi tentang kebenaran, dan kami belajar dan kami berdoa supaya iman, pengharapan, dan kasih kami terus dibangun di dalam dan di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati juga hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan. Tuhan memberkati Ko Hendri yang memimpin pujian, Tuhan memberkati Ko Santo yang sudah berbagi firman, Tuhan memberkati Ko Charlton
yang juga sudah memimpin acara sharing pada malam hari ini. Kiranya apa yang mereka lakukan, Tuhan perhitungkan sebagai upah dan kebenaran di hadapan Tuhan. Tuhan juga memberkati setiap kerinduan, rasa lapar, dan haus kami yang bersama-sama ikut di dalam acara Zoom pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga lepas keluarga. Kami berdoa ada keluarga Ko Hendri Giovanni, Tuhan memberkati. Juga keluarga Ko Yusuf dan Ci Lucy, Tuhan memberkati. Keluarga Tante Maria, Tuhan memberkati. Ibu Magdalena di Denpasar bersama dengan keluarganya, Tuhan memberkati. Pak Gem dan Ibu Gembala, Tuhan memberkati. Ci Maria dan Ci Maria Lydia dan Kok Niki, Tuhan memberkati. Kok Rudi, Tuhan memberkati. Kok Santo, Tuhan memberkati juga Kesia, Tuhan memberkati semuanya. Kami percaya hidup kami dipelihara Tuhan, kami diberikan kesehatan, kami juga diberikan sukacita dalam kami menjalankan kehidupan kami. Tuhan juga memberkati setiap para pemirsa yang menyaksikan acara ini secara recorded. Kami berdoa biarlah campur tangan Tuhan terus beracara di dalam pribadi lepas pribadi. Kalau kami ada yang sakit, kiranya Tuhan menjamah, dan kami percaya dengan kuasa biluh-biluh Tuhan Yesus, kami yang sakit sudah disembuhkan. Dan kami yang sedang di dalam ikatan, Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap kami yang sedang bergumul di dalam masa ekonomi, pekerjaan, atau bisnis usaha, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan membukakan tingkap-tingkap langit di sorga, dan Tuhan mencurahkan berkat yang melimpah-limpah, mencukupkan apa yang kami perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Malam hari ini kami akan selesai, dan kami berdoa sebelum kami menerima doa berkat daripada Tuhan. Kami akan mengangkat tangan kanan kami akan mendeklarasikan kata-kata iman. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua untuk angkat tangan kanan kita. Kita akan perkatakan kata-kata iman kita 3 kali dengan suara yang mantap dalam nama Tuhan Yesus. 3, 2, 1, ya. Saya percaya saya adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Percaya apa yang kami perkatakan dengan penuh rasa iman kami kepada Tuhan, Tuhan pasti kerjakan, Tuhan pasti dengar, Tuhan pasti jawab menurut iman percaya kami. Terima kasih, dan saatnya kami akan menerima berkat daripada hamba-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, sekarang terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan, serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun, mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan, haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya, sampai ketemu ibadah hari Kamis. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Thank you, Koniki, Lydia. Dadah. Thank you. Selamat malam. Thank you. Oh iya, saya lupa. Kita hubungin ya Bu Magda.